Kemudian selanjutnya bab selanjutnya tentang masyarakat dalam hukum Islam. Nah, syariah seperti yang dijelaskan tadi sangat cermat dan teliti mengatur antara kebutuhan individu di dalam masyarakat. Sehingga dalam Islam tidak ada kelompok masyarakat yang mendapatkan bagian yang lebih dengan mengorbankan kelompok yang lain. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur kehidupan manusia dari urutan kelompok terkecil, yaitu pertama itu individu, keluarga dan masyarakat, negara dan umat, seperti itu ya. Hukum Islam mengatur individu muslim menjadi sosok bagian masyarakat yang menghormati hak asasi manusia meskipun terhadap orang yang berbeda agama. Nah, beberapa karakteristik masyarakat yang baik menurut hukum Islam. Ini karakteristik masyarakat yang baik menurut hukum Islamnya. Yang pertama, masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan. Kemoderatan itu terdiri antara sikap kelebihan dan kekurangan antara individualisme yang mutlak mengorbankan masyarakat dan sosialisme mutlak mengorbankan individu. Sebaliknya, Islam menyeimbangkan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial, serta mencegah sesuatu yang mengancam individu dan mengancam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang seimbang, mempunyai sikap menengah yang mutlak antara dua kondisi. Masyarakat Islam juga mempunyai keteguhan untuk selalu mengambil jalan yang lurus dan benar agar tidak menyimpang dari keteguhan yang sudah ada. Nah, makanya kalau masyarakat Islam itu masyarakat seimbang. Jadi dia seimbang dunianya, seimbang juga akhiratnya, seperti itu. Jadi ketika dia bekerja, dia tidak bekerja hanya untuk dunianya, juga bekerja untuk akhiratnya. Jadi kalau misalnya nanti dia orang kan ingin kaya cepat, seperti itu. Nah, ketika di dunia itu ingin kaya cepat, dia bisa melakukan apa saja yang, apakah itu jalan baik, apakah itu jalan tidak baik, untuk dia agar cepat kaya, dia bisa melakukan apapun, seperti itu. Sementara kalau menurut Islam, masyarakat itu dia kalau ingin ingin keseimbangan, maka ketika dia ingin mendapatkan kekayaan, bahwa kekayaan itu benar-benar kekayaan yang bersih. Karena selain kehidupan dia di dunia, juga kehidupannya di akhirat. Ketika dia bermasyarakat, maka dia tidak semena-mena. Walaupun secara dia mempunyai kekuasaan, dia boleh mengatur ini, tapi ingat kekuasaannya itu juga harus seimbang dengan akhiratnya. Jadi di dalam Islam, pemimpin yang mengatur masyarakat, selain dia dianggap sebagai orang sebagai tangan kanannya Allah di muka bumi, tapi dia juga harus menyeimbangkan dirinya dengan akhiratnya. Nah, dalam Islam juga berbicara masyarakat, juga berbicara masalah hak dan kewajiban. Nah, hak-hak adalah hak individu dengan individu lainnya di dalam seluruh masyarakat. Begitu juga kewajibannya. Jadi selain haknya kepada masyarakat, dia juga dapat menerima haknya dari Allah atau Tuhannya. Kemudian dia juga punya kewajiban, selain kewajibannya di dunia kepada masyarakat, dia juga punya kewajiban kepada Allahnya. Kemudian pergantian kepemimpinan dalam Islam diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin. Nah, itu dia. Jadi kekuasaan dalam masyarakat Islam diberikan secara bergiliran kepada mereka yang mampu. Tidak boleh dimonopoli oleh seseorang penguasa, kemudian kekuasaan tersebut diturunkan ke anak cucunya. Serta juga tidak dimonopoli dengan nama agama, kelompok, dan sebagainya. Karena konsep dasarnya kekuasaan itu dipangku oleh individu yang telah mencukupi syarat-syarat untuk mengemban jabatan tertentu. Nah, di dalam Islam juga dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, pemimpin itu tidak boleh diturun-temurunkan pada dasarnya. Walaupun kita melihat beberapa kerajaan Islam yang menurunkan turun-temurun kepemimpinannya, atau sejarah Islam itu sendiri yang ada pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Namun kalau kita melihat dari periode Rasulullah, kehidupan masyarakat itu ketika Rasulullah wafat, tidak ada keturunan Rasulullah yang menjadi pemimpin, dan Rasulullah tidak pernah juga mengamanatkan mereka untuk menjadi pemimpin.
Nah, di mana dan dia tidak memberikan petunjuk apapun. Di situ kita lihat bahwa di mana masyarakat Madinah pada masa itu bersepakat menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah. Sementara Abu Bakar ini hanyalah sahabat Rasulullah, bukan keluarga atau kerabat Rasulullah atau keturunan Rasulullah seperti itu ya. Jadi di Islam juga mengajarkan hal yang demikian.